arwah gentayangan itu cuma tahayul, khurafat. Ya, cerita-cerita masyarakat yang tersebar padahal nggak ada asal usulnya sama sekali. Dan itu semuanya tidak benar. Bismillah, Drabanian Stars. Sama sih, it's different. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Brothers and sisters, gimana kabarnya? Masya Allah, senang sekali kita bisa kembali berjumpa di sebuah program obrolan ringan namun penuh ilmu dan faedah yang asyik dalam Drabanian Stars. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah saya masih ditemani dengan sahabat saya, Kang Reda, kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan kembali kita kehadiran guru kita, Al-Ustadz Hamdi Salah Al-Bakir Asyafidahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih banyak atas waktunya. Masya Allah. Bro Ensis, Alhamdulillah seperti biasa kita akan bincang-bincang dengan Ustadz terkait fenomena sehari-hari ya. Dengan tema-tema yang menarik tentunya bersama guru kita. Dan nanti seperti biasa di akhir acara kita akan berikan kesempatan buat kamu semua yang punya produk usaha kan ya. Betul. Jasa juga. Jasa boleh juga silakan. Nggak harus UMKM ya, yang sudah besar juga. Sudah berjalan juga boleh, silakan. Oke. Dan silakan. Yang penting kita saling ta'awun, kita akan promotkan di sini. Semoga jadi sebuah jalan faedah keberkahan rezeki ya buat anda semua ya. Amin, nice. Caranya gimana kayaknya caranya? Caranya cukup DM saja. Betul. Nanti insya Allah adminnya akan memberikan form ya. Insya Allah nanti tinggal diisi dan dikirim barangnya ke kami ya. Betul sekali. Nanti, insya Allah dan kita akan follow up. Siap. Dan juga nih Kang Eda, kita nyobain permohonan maaf nih mungkin buat teman-teman yang sudah antri lama nih ya. Karena sebenarnya kita akan tayang sepekan sekali ya. Betul, sebulan cuma 4 kali. Alhamdulillah antusias banget. Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallahu. Semoga berkah kita semua. Baik Kang Eda, dan Alhamdulillah kita akan membahas sebuah tema nih. Apa sih? Yang menarik kayaknya, Masya Allah ya. Tapi ini alhamdulillah terang ya. Menegangkan. Nanti bentar lagi lampu redup nih, Masya Allah. Saat kita akan membahas sebuah keyakinan yang mengakar ya. Betul. Kayak urban legend gitu ya, Masya Allah ya. Dan ini kan di zaman modern orang menyangkanya udah gak percaya yang begitu-begitu ya. Tapi ala kulihal. Makin laku bahkan. Oh iya, jadi masuk handphone. Betul. Menjadi komoditi yang justru komunitas yang ya gitu lah. Saat ini fenomena tentang horor. Arwah gentayangan. Insya Allah. Mistis ya obrolan kita ya. Baik Ustaz, ya apa mau dikata ya, ini masa lalu kita, masa kecil kita yang ternyata ya dari kecil mengakar hingga dewasa, yang qadar Allah bahkan menular ke generasi sekarang ya. Betul. Jadi kayaknya itu kenapa tuh konten horor dan sebagainya. Dianggapnya entertain saja. Padahal itu merusak, bisa psikologis juga. Betul. Bisa akidah juga. Ya betul sekali. Nah dan ini kita pengen membahas terkait fenomena beberapa fenomena Ustaz ya. Kita akan mulai dari fenomena orang-orang kita meyakini tentang arwah gentayangan. Arwah penasaran. Masya Allah. Jadi orang meninggal tuh gak kemana-mana bro. Selama 40 hari masih balik ke rumah. Jadi biasanya ngopi kita siapin kopi gitu ya kan. Biasa nyiapin makan apa kita siapin makanan tertentu hingga 40 hari Ustaz. Nah, sehingga itu jadi sebuah keyakinan mengakar. Betul. Dan ternyata di zaman modern ini masih ada juga yang melakukannya Ustaz. Nah mungkin Ustaz kita akan mengawali diskusi ini Kang Eda ya. Dengan pertanyaan awal Ustaz terkait tadi tentang arwah gentayangan. Nih apakah benar Ustaz setelah arwah atau ruh lepas dari jasad ini masih ingin tinggal di rumah 40 hari ini Ustaz. Silakan Ustaz, silakan Ustaz. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya. Emang pembicaraan tentang hantu ini gak ada habisnya. Oleh karena itu dalam obrolan kita ini kita harus sepakat bahwa yang menjadi rujukan kita dalam pembicaraan ini harus jelas. Masya Allah. Betul. Coba perhatikan surat An-Naml ayat 65. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Kata Allah, ketahuilah
katakanlah wahai Muhammad bahwasanya tidak ada yang mengetahui di langit maupun di bumi tentang yang gaib kecuali Allah. Masya Allah. Ya. Taib, ayat ini adalah kaidah bahwa tidak ada yang mengetahui tentang yang gaib kecuali Allah. Kemudian dalam surat Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadahu min rasul. Sesungguhnya Allah itu yang maha mengetahui tentang yang gaib. Dan Allah tidak akan memperlihatkan yang gaibnya ini kepada siapapun. Kecuali orang yang diridhoi dan utusan Allah. Masya Allah. Jadi sekarang kita gak bisa nih mentah-mentah nerima kabar bahwa ada kabar-kabar yang gaib, mistis dan lain sebagainya dari sembarang orang. Kita harus percaya hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan orang yang diridhoi dan dia adalah utusan Allah. Sehingga Al-Qur'an dan Sunnah adalah sumber ya yang memberikan kepada kita informasi tentang hal-hal yang gaib. Gitu ya. Nah, kalau kita sekarang mau bicara tentang arwah gentayangan, ini aneh juga ya arwah gentayangan ya. Yang maksudnya adalah ruh mungkin ya. Jadi memang Nabi SAW pernah suatu hari ditanya oleh sekumpulan orang-orang Yahudi. Mereka mau mengetes Nabi SAW. Sehingga mereka mengatakan, coba tanyakan tentang ruh kepada Muhammad. Sehingga mereka pun bertanya, ya, wahai Muhammad, apa itu ruh? Kemudian Nabi SAW terdiam, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat sebagai jawaban untuk pertanyaan ini. Kata Allah Azza wa Jalla, wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah wahai Muhammad, ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Dan tidaklah kalian diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit saja. Jadi kita gak bisa nih spekulasi mau ngobrol panjang lebar terus ngomongin tentang yang gaib. Ya, jadi kita harus hati-hati. Rambu-rambunya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya, sampai tentang ruh di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa hanya sedikit ilmu yang diberikan, yang diberitahukan kepada kita tentang ruh tersebut. Nah, sehingga yang kita pelajari dari hadis-hadis yang dijelaskan oleh Nabi SAW tentang bagaimana ruh itu berpisah dari jasad. Betul. Maka tidak ada satu dalil pun ya, yang menjelaskan bahwa si ruh itu ketika dikuburkan, ketika dia wafat, kemudian dia bisa bertemu sama orang-orang yang masih hidup. Paham ya? Ya. Sehingga para ulama pun mengatakan bahwa kehidupan itu dibagi menjadi 3. Ada kehidupan dunia, ada kehidupan barzakh, ada kehidupan akhirat. Satu kehidupan ke kehidupan yang lain itu gak bisa berpindah-pindah. Sekarang kehidupan dunia seperti kita sekarang. Kita gak tahu ada apa di alam barzakh itu seperti apa, kita gak tahu. Karena itu bukan alam kita. Dan kita gak bisa pindah ke sana. Begitu juga sebaliknya. Gak bisa nyoba-nyobain ya. Gak bisa. Antum mau main-main ke alam barzakh itu gak mungkin. Ya kan? Dan begitu juga yang sudah ada di alam barzakh. Gak bisa balik lagi. Gak mungkin. Taib. Dan begitu juga dengan alam akhirat. Ya. Sehingga maksudnya adalah bahwa arwah gentayangan itu cuma tahayul. Taib khurafat. Ya, cerita-cerita masyarakat yang tersebar padahal gak ada asal usulnya sama sekali. Dan itu semuanya tidak benar. Begitu. Masya Allah. Berarti hadis palsu pun apa tidak ada? Kita nggak bisa mengklaim satu perkara yang gaib kecuali dengan dalil yang benar, kecuali dalil yang jelas. Kalau ada ayatnya, baru kita pasti sami'na wa ta'na. Kalau ada hadis misalnya Nabi SAW itu menjelaskan satu perkara yang gaib, Nabi bercerita tentang neraka, tentang surga, tentang alam kubur, maka pasti kita percaya. Tapi ternyata nggak ada dalil yang menjelaskan tentang hal itu. Kalau enggak jadi obrolan warung kopi kan, bukan haters lagi. Seperti yang selama ini nyampe ke kita kan berarti dari mulut ke mulut di sebuah keyakinan takut. Mungkin mulut ke kuping kali. Mulut ke mulut jadinya nanti. Terima kasih atas reaksinya. Enggak cuman ketika wafat terus 40 hari ada di rumah. Kadang-kadang kayak misalkan kecelakaan ya. Kecelakaan, terus dibunuh. Jadi arwah penasaran. Mati melahirkan. Iya. Terus juga jadi bolong belakangnya. Sundel bolong. Iya. Tahun 98 ingat gak Kang? Tahun 98 tuh di Mall Klender. Kebakar kan tuh mall. Terus ada yang meninggal tuh di situ. Isunya apa? Beberapa bulan kemudian ketika itu udah enggak ini,
tukang sate dipesen, "Bang, beli sate yang gosong ya kayak saya." Ya. Nah, itu kan jadinya jadi orang yang meninggal nggak wajar. Nggak wajar. Balik lagi kayak penasaran ini gue masih bisa kayak penasaran lah kayak menuntut kayak apa gitu kan. Itu gimana saat kayak gitu? Gosong ya Bang kayak saya. Iya, jadi ini kan maksudnya mereka nih meyakini bahwa di situ ada kematian yang tidak wajar. Nah betul. Ini mati nggak wajar. Nggak wajar. Ya dalam Islam nggak ada. Dalam Islam itu adanya mati husnul khotimah atau su'ul khotimah. Antara dua. Kalau dia matinya dalam keadaan baik, maka dia husnul khotimah. Ya, kita menyangka dan kita berharap bahwa dia akan mendapatkan kenikmatan, mendapatkan surga. Dan sebaliknya, kalau dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, sedang bermaksiat dan lain sebagainya, maka itu kita takut terhadap orang tersebut, kita khawatir. Ya walaupun kita nggak bisa memastikan bahwa dia bakal surga atau neraka, tapi kita khawatir dan kita berharap. Nah, jadi nggak ada tuh istilahnya mati nggak wajar. Mati dan juga sekarang jadi karena dia matinya nggak wajar, jadi dia masih pengen hidup gitu kan maksudnya kan. Dia balik lagi ke dunia. Ya akhi barakallahu fiik. Yang harus kita ketahui adalah bahwa ruh yang sudah wafat, dia itu akan tersibukkan dengan nikmat atau dengan azab. Kalau dia orang yang soleh, dia akan berbahagia. Dia akan tersibukkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang dia dapatkan di kubur. Dan begitu juga untuk orang-orang yang kafir, kemudian dia membangkang kepada Allah, ya, yang pantas untuk mendapatkan azab dan diazab oleh Allah, maka dia sangat tersibukkan dengan azab tersebut. Nabi SAW pernah menceritakan dalam sebuah hadis yang panjang. Hadis ini dikenal dengan hadis Samurah bin Jundub. Jadi seorang sahabat yang bernama Samurah, beliau yang meriwayatkan hadis ini. Isinya adalah Nabi SAW menceritakan pengalaman Nabi ketika diperlihatkan oleh Allah tentang azab-azab kubur. Ada seseorang yang berbaring, kemudian ada orang lain yang mengambil satu batu besar, kemudian kepalanya dihancurkan. Kemudian kepalanya setelah hancur, tiba-tiba kembali sempurna lagi dan dihancurkan lagi. Kemudian terus dilakukan demikian. Nabi SAW bertanya kepada malaikat yang mengantar Nabi, siapa orang itu? Antum tahu siapa? Kata malaikat tersebut, itu adalah orang yang mengambil Al-Quran, mempelajari agama, tapi dia tertidur dari sholatnya. Allahu Akbar. Sholatnya masih bolong-bolong. Hati-hati ikhwan. Wallah bahaya. Ya Allah. Ya. Dan ketika Nabi SAW menceritakan bentuk azab ini, apa kata Nabi? Wa yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Dan azab ini dilakukan terus seperti itu sampai hari kiamat. Jadi arwah ini tersibukkan dengan keadaan mereka di barzakh. Gitu ya. Kemudian Nabi SAW melewat lagi, kemudian melihat ada orang yang dirobek mulutnya dengan kail besi dari mulutnya sampai ke belakang kepalanya. Nabi bertanya, siapa orang ini? Dikatakan bahwa orang ini adalah orang yang ketika di dunia dia keluar dari rumahnya, kemudian memberitahukan tentang kabar yang bohong. Sehingga kabar ini tersebar di mana-mana. Hoax yang viral. Ya, ini juga pelajaran bagi kita, hati-hati untuk menyebarkan sebuah kabar. Kemudian dalam perjalanannya itu Nabi SAW melihat ada tungku yang sangat besar yang isinya adalah manusia-manusia yang nggak pakai pakaian. Mereka dibakar dari bagian bawahnya. Ketika Nabi SAW bertanya siapa mereka, maka malaikat menjawab mereka adalah orang-orang yang berzina ketika di dunia. Kemudian Nabi SAW melihat lagi ada seseorang yang berenang di sebuah sungai yang airnya adalah darah berwarna merah. Kemudian di tepi sungai itu ada orang yang mengumpulkan batu-batu. Orang ini renang dari tengah sungai menuju ke tepi. Sampai di tepi sungai, orang yang mengumpulkan batu-batu itu membuka mulut orang yang sedang renang ini, kemudian dimasukkan batu-batu tersebut. Sehingga dia pergi lagi kembali ke tengah sungai. Dia kembali lagi ke tepian kemudian renang. Dilakukan yang demikian terus-menerus. Nabi bertanya, siapa mereka wahai Jibril, wahai malaikat yang mengantarnya? Kata malaikat, dia adalah orang yang memakan hasil riba ketika dia masih di dunia. Sehingga maksudnya adalah, ya akhi wallah kehidupan barzakh ini gak seperti yang kita bayangkan.
Gak bisa dikira-kira kalau matinya gak wajar berarti dia bisa kembali dan ya wallah ini satu hal yang gaib yang kita gak tahu seperti apa. Dan kalau bukan karena hadis-hadis Nabi SAW, kita gak akan berani untuk menyampaikan seperti ini. Sehingga maksudnya adalah arwah gentayangan itu tidak ada di dalam Islam sama sekali. Wah. Masya Allah. Duh, merindingin bukan karena arwahnya ya, tapi karena di dosa-dosa yang tadi sisanya ya Allah. Gak sempet bro, ya Allah gak sempet banget. Dia juga berarti rest in peace juga enggak banget sih. Dia bisa nyaman gitu maksudnya. Wallah kalau dia adalah orang yang beriman, ya dia mendapatkan rahmat Allah, maka dia akan nyaman di kuburnya. Di sebuah hadis disebutkan bahwa dilapangkan kuburnya, diterangkan kuburnya, amal solehnya datang, menemaninya. Orang yang bajunya baik, ya, wajahnya, parasnya pun tampan. Ya, dia akan nyaman di kuburan ketika dia beramal soleh. Ya kan? Tapi yang jadi masalah ketika seorang itu bermaksiat dan seterusnya, tadi kita lihat hadis-hadisnya. Allahul musta'an. Kak Reda, tadi itu arwah penasaran karena matinya quote and quote gak wajar. Betul. Balik lagi katanya. Ini yang remeh lagi adalah arwahnya balik karena pas dikubur tali pocongnya gak dibuka. Ini pada ngapain sih balik-balik? Tolong bukain gitu. Ya Allah, tolong bukain. Lupa. Ustaz, Allah ini curhat singkat Ustaz. Qadrallah Masyafa rahimahullah, istri kan wafat tahun 2012. Rahimahullah, kita urus sendiri, kita kuburkan. Ya karena gak buka kalau di pocongnya kan, langsung kubur sebagainya. Ada yang negor gitu kan, buka, anak cuekin gitu dan sebagainya. Ala kulli hal, beberapa lama jadilah isu ternyata. Kita gak tahu ada isu Ustaz. Cuma ada sahabat yang sekitar sini datang, ini ternyata istri antum gentayangan jadi pocong datengin warga. Ya Allah, kenapa datengin dia, bukan aneh Ustaz gitu. Bukan kangen bener ya Allah, kenapa datengin orang tali pocong doang Ustaz. Jadi awal penasaran gitu. Ini gimana Ustaz? Tapi antum belum ketemu ya? Belum ketemu Ustaz. Ya Allah. Mimpi sekali alhamdulillah. Allah musta'an. Tapi itu tali pocong dan telah bukain ya Allah. Betul, ini juga salah satu satu hal yang difahami salah oleh masyarakat ya. Jadi tali pocong itu ketika dikuburkan harus dibuka biar gak jadi pocong gitu ya. Memang betul ya, ulama-ulama fikih itu menyebutkan bahwa hukum membuka tali pocong itu sunnah. Ya, dianjurkan. Kenapa? Karena para ulama menjelaskan bahwa ketika seorang itu menyiapkan jenazah, dipakaikan kafan, kemudian mau dibawa dari rumah itu ya, dari tempat dirapihkannya jenazah itu ke liang lahat, itu kan dibawa. Betul. Sehingga supaya nggak bercecer, ya supaya nggak lepas, diikat kafannya. Sehingga ketika sampai di kuburan, sudah masuk liang lahat, sudah tidak ada lagi kebutuhan untuk diikat. Maka para ulama sebagian mengatakan sunnah dibuka. Tayyib, itu alasan yang pertama kenapa mereka menganjurkan untuk membuka tali pocong. Kemudian yang kedua, sebagian menyebutkan juga agar nanti jasadnya itu terurai dengan baik. Lebih jadi nggak terikat gitu. Tapi ini adalah dua alasan yang dijelaskan oleh para ulama yang menganjurkan buka tali pocong. Jadi nggak ada hubungannya kalau kemudian jadi kalau belum dibuka dia bakal hidup lagi, nggak mungkin, mustahil. Mustahil. Kuburan kan dalam bro. Naik ke atasnya lagi. Enggak, itu Indonesia gimana sih? Kayaknya Indonesia doang gitu yang potong gitu ya. Dan juga dari dalil-dalil yang ada gitu ya, entah itu Al-Quran atau As-Sunnah, itu semua menjelaskan bahwa yang sudah meninggal itu nggak mungkin balik lagi. Itu nggak mungkin. Jadi inilah pentingnya kita ini mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Mempelajari tentang keimanan, mempelajari tentang hal-hal yang gaib dari sumber-sumber yang benar. Jadi jangan sampai sembarangan. Sehingga kalau kita sudah punya keyakinan bahwa yang meninggal gak akan hidup, maka kisah-kisah seperti ini bisa kita counter ya kan? Betul. Gak mungkin dia hidup lagi. Masya Allah. Karena balik lagi penampakan, masyarakat ya. Penampakan orang yang sudah meninggal, kayak bahkan menjadi legend, si gadis jembatan Ancol. Si gadis jembatan Ancol. Jadi sesuatu, jadi kayak kembali tampak. Ijma ya. Ini sepakat setan tuh begitu gitu. Pocong-pocong seragam. Genderuwo bentuknya begitu. Ijo.
Pokoknya gitu. Tapi anehnya kalau ketika di Cina vampire ini beda lagi gitu, beda-beda gitu. Jadi sebenarnya jin tuh bentuknya gimana gitu. Yang bener dong. Ini berarti arwah atau jin gitu ya? Ini beneran apa jin yang bentuk menyerupai atau Jadi memang yang pertama kembali lagi ke kaidah yang tadi kita sebutkan, yang sudah meninggal nggak mungkin bangun lagi. Itu konsep. Jadi itu mustahil, itu adalah orang yang sudah meninggal, nggak mungkin. Maka kemungkinannya adalah bahwa itu jelmaan dari jin. Ya, dan jin sama Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kemampuan untuk menyerupai suatu rupa gitu, entah menyerupai orang yang sudah meninggal atau menyerupai pocong katakanlah, kuntilanak, dan lain sebagainya, genderuwo dan seterusnya. Yaitu jin, mudah bagi jin untuk melakukan itu. Karena memang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemampuan untuk melakukan itu. Jadi itu yang pasti adalah itu jin. Nggak mungkin orang yang sudah meninggal. Berarti termasuk kalau misalkan ada orang kesurupan, lalu ngaku-ngaku sebagai kakeknya lah. Atau apalah, maung, segala macam. Betul. Sama, itu juga begitu. Jin nggak mungkin. Jadi kita nggak boleh, wah ini kakeknya nih masuk nih, nggak boleh kita percaya. Nggak boleh kita percaya, dan inilah pentingnya akidah. Inilah pentingnya kita belajar tauhid. Ya, untuk para ikhwah dan akhwat sekalian, belajar kitab tauhid dari bab 1 sampai bab ke-66. Masya Allah. Yang mempelajari kitab tauhid biasanya dia melek akan hal-hal seperti ini. Dia sadar, tahu mana yang betul, mana yang salah, ya kan? Sehingga jadi terkanter akidah kita. Ya, jangan sampai kemudian semua yang diceritakan sama masyarakat kita percaya. Padahal itu semuanya sebuah khurafat gitu. Masya Allah. Dan akhirnya menjadi orang takut ya. Betul. Khawatir masuk ke yang gelap. Anak-anak kecil, orang dewasa. Betul. Masya Allah. Nah, itu balik tadi Ustaz. Lalu bagaimana caranya supaya nggak takut nih Ustaz, gitu kan, secara fitrah, atau supaya nggak khawatir kalau ketemu gimana? Jangan lewat situ dan nggak ada setan dari situ tuh. Ketemu tengah jalan, nih mesti ngapain gitu kan? Waduh, maju mundur. Kata Jini juga, waduh ada ini maju mundur sama lagi ternyata kita nggak tahu. Tips Ustaz tentang hal ini, Masya Allah. Wallah ya akhi, memang subhanallah, yang pertama kita nggak boleh takut kepada selain Allah, ya kan? Karena yang memberikan manfaat, memberikan mudarat itu hanya Allah. Kemudian, ini kalau ana lihat ya, memang di negeri kita ini subhanallah, jin-jin ya, yang dikatakan setan-setan itu. Bukan yang dicamplas Ustaz ya? Bandung. Dan setan yang yang tadi antum sebutkan tuh contoh-contohnya, itu terlalu dibesar-besarkan. Dibuat sebuah film, dibuat sinetron, seakan-akan jin ini hebat, seakan-akan setan ini kuntilanak, pocong dan lain sebagainya, sangat membahayakan. Ya, ini satu hal yang nggak benar. Kita jangan sampai kemudian termakan dengan film-film dan tontonan seperti itu. Nabi SAW, antum bayangkan, pernah suatu hari datang ke sahabat-sahabatnya di pagi hari, kata Nabi, sesungguhnya tadi malam ada setan yang menggangguku ketika aku sholat. Kemudian dipegang sama Nabi SAW, sampai kata Nabi, aku merasakan dinginnya air liur jin tersebut. Kata Nabi SAW, kalau bukan karena aku mengingat doa Nabi Sulaiman, sungguh aku akan ikat jin itu, setan itu di masjid, di tiang masjid, untuk dijadikan bahan mainan untuk anak-anak kecil yang ada di Madinah. Oh, receh banget ya. Maksudnya si jinnya tuh gak ada dirinya banget ya. Dan sebenarnya memang seperti itu. Harusnya kita seperti itu. Memang maksudnya jin adalah hamba Allah sama seperti kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Sehingga kita sama jin, itu kita sama-sama hamba Allah. Ada kewajiban, ada hal-hal yang diharamkan yang gak boleh kita lakukan. Sehingga gak ada yang membahayakan sama sekali sebetulnya. Akan tapi rasa takut yang berlebih. Karena framing tadi dari tontonan-tontonan itu, sehingga menjadikan jin ini seakan-akan hebat luar biasa. Ya akhi, dalam surat Al-Jin ayat 6, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada, ini jin yang bercerita ya, sesungguhnya ada sebagian laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada sebagian laki-laki dari kalangan jin. Fazaduhum rahaqa. Maka manusia-manusia ini semakin hina lagi.
Semakin hina, kenapa? Karena dia menganggap jin ini hebat. Minta perlindungan, minta pertolongan. Jinnya semakin besar, manusianya semakin ciut. Sebabnya itu. Sehingga mulai dari sekarang, ya, ikhwan dan akhwat, mulai dari sekarang jangan pernah nonton tontonan-tontonan yang menggambarkan bahwa jin itu berbahaya, jin itu bisa melakukan ini dan itu. Stop dari sekarang. Masya Allah. Sehingga yang jadi masalah itu pikiran kita akhirnya, bukan hakikatnya. Betul. Ya kan? Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan kepada Ibnu Abbas, ketika itu Ibnu Abbas umurnya masih sangat belia, kata Nabi SAW, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, sesungguhnya kalau seluruh manusia berkumpul di muka bumi ini untuk memberikan manfaat kepadamu, maka sungguh mereka nggak mungkin bisa memberikan manfaat. Masya Allah. Kecuali sekedar dari apa yang Allah tuliskan untukmu. Masya Allah. Walau ijtama'u ala ayyadhurruka bi syai'in lan yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan jika mereka berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu, mereka tidak mungkin bisa memberikan mudarat kepadamu kecuali hanya sekedar yang Allah tuliskan untukmu. Jadi ini kembali lagi kepada iman kita kepada Allah, akidah kita, keyakinan kita bahwa yang memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah. Ya, sehingga seseorang itu harus membuat tameng untuk dirinya dengan membaca zikir, dengan membaca wirid-wirid. Betul. Ya. Dan ini sangat penting untuk dilakukan. Dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih mengatakan, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, barang siapa yang menempati satu tempat atau singgah di suatu tempat kemudian mengucapkan zikir tersebut, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kata Rasul, dia tidak akan terkena keburukan sampai dia berpindah dari tempat itu. Akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir-zikir ini yang kemudian menjadi tameng ya bagi kita, bagi kaum muslimin, sehingga kalau ada yang punya rasa takut, ingat-ingat zikir tersebut, dibaca zikirnya. Masya Allah. Itu. Masya Allah. Dia masuk kamar mandi, buka baju celana. Betul, ada bacaannya, ada perlindungan, dan dibaca dengan ilmu dan keyakinan, Betul. Itu kan lebih berefek ya. Betul. Ini satu hal penting yang harus difahami bersama, bahwa beda antara zikir, wirid dengan baca Al-Quran. Oke. Kalau kita membaca Al-Quran hanya sekedar membaca saja tanpa memahami artinya pun kita mendapatkan pahala. Allah. Itu Al-Quran. Tapi kalau untuk zikir, kalau mau zikir itu berefek, ya memberikan manfaat, maka kita harus ngerti maknanya. Masya Allah. Ya, sehingga itu yang menambah kita keyakinan, menambah kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekuatan dan doa kan. Jadi suatu saat kalau ketemu di jalan tengah malam, ada yang ketawa di atas kan. Nah, baca auzubillahnya yang yakin, jangan sambil lari auzubillah lari juga gitu. Dan juga setan-setan yang terkenal di kita itu terkadang nggak ada di negeri lain. Iya, betul nggak sih? Betul. Beda branding ya? Beda. Nah itu dia. Beda merek. Jadi jin ini tahu mana yang marak di pasaran ya kan. Itu yang kemudian dia takut-takuti manusia. Iya, jago marketing juga di Indonesia kan, Masya Allah. ya Allah, ya begitu. Sehingga yang permasalahannya kembali ke kita sebetulnya. Kalau kita takut sama kuntilanak, kita takut sama apalah, namakanlah itu setan-setan itu, maka setan akan tahu, oh ini mereka takut dengan ini. Ya kan? Oke. Dan juga ada satu hadis, seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Beliau ayahnya itu punya kurma gitu ya, banyak kurma yang banyak. Kemudian hari demi hari kurmanya itu berkurang. Sehingga kata ayahnya, oh aku harus menjaga kurma-kurma ini. Sehingga dijagalah kurmanya. Kemudian tiba-tiba di malam hari ada seorang bocah gitu ya datang mau mengambil kurma tersebut. Jadi ketahuan pencurinya. Ketika dipanggil, kemudian si ayah dari Ubay bin Ka'ab ini mengatakan bahwa aku melihat tangannya tangan anjing. Tapi anak kecil. Maka dia bertanya, ajinniun anta am insi? Kamu jin atau manusia? Bal jinni katanya. Aku adalah jin. Kemudian jin ini mengatakan, kalau engkau mau selamat dari bangsaku, maka bacalah ayat kursi. Masya Allah. Bacalah ayat kursi. Kemudian di pagi harinya ayah dari Ubay bin Ka'ab ini bertanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Sodaqal khabith.
Orang yang buruk ini atau makhluk yang buruk ini telah berkata jujur. Akhirnya ada jujurnya gitu. Akhirnya ada jujur. Sehingga maksudnya adalah ini. Lihat bagaimana ayat kursi. Ya, Nabi SAW membenarkan bahwa ayat kursi itu bisa menjaga seseorang dari bangsa jin yang usil kepada manusia. Masya Allah. Ayat perlindungan, Betul. keyakinan, dipegang tangannya anjing, tetap cuek aja. Cuek aja. Coba kalau kita, mak kabur. Setan. itu kan jin ya, itu jin atau arwah segala macam. Okay. Sekarang yang masih berhubungan dengan dianggap leluhur lah, benar leluhur ya. Betul. Benar-benar leluhur kita atau leluhur saudara-saudara kita segala macam. Itu akhirnya dianggap mungkin karena beliau mungkin dulunya alim atau ulama atau segala macam. Kadang-kadang tuh ini saat diberikan sesajen atau diberikan bahkan mungkin fotonya itu dipajang gitu ya di salah satu rumah makan atau di mana dipajang di rumah makan, dipercayai katanya bisa memberikan misalkan penglaris, lebih berkah. Kayaknya di pembahasan kita kayak ini kali Ustaz ya, paling bahaya ya. Betul, awal leluhur di malam-malam tertentu kita sediakan suguhkan makanan kesukaan tadi Anda sebut. Bahkan tadi memajang foto orang tua leluhur dengan keyakinan tadi. Iya, bukan hanya sekedar pajang oh ini kakek saya, bukan, tapi ternyata di balik pemasangan foto itu ada maksud supaya lebih berkah, lebih maju atau lebih laku mungkin dagangannya. Gimana Ustaz? Inilah bahayanya itu di sini sebetulnya. Ya, pembahasan kita dari awal tadi, ujung-ujungnya biasanya ke sana. Kesyirikan. Tujuan mereka itu ya. Kalau kemudian ada mobil lewat terowongan, apa yang dilakukan? Jin. Biasanya suka ada keyakinan seperti itu. Ya, sehingga hal-hal ini kemudian kalau melewati tempat yang remisi. Betul, dia ada ritual-ritual tertentu yang dilakukan, ya berdasarkan mereka meyakini bahwa di sini ada arwah, dan lain sebagainya, orang yang sudah meninggal dan seterusnya. Maka kesyirikan pertama yang terjadi di muka bumi ini, itu awalnya mirip-mirip seperti ini. Pengagungan terhadap orang-orang yang sudah meninggal. Oke. Sehingga Ibnu Abbas bercerita, dikisahkan kisah ini dalam Sahih Al-Bukhari, bahwa ada orang-orang yang soleh di zaman Nabi Nuh. Ketika mereka wafat, masyarakat ingin mengenang jasa mereka. Masyarakat merasa kehilangan dari sosok-sosok yang soleh ini. Sehingga syaitan membisikkan kepada mereka untuk membuat sebuah patung. Seperti monumen untuk orang-orang yang soleh tadi. Niatnya apa? Kata syaitan, membisikkan kepada mereka supaya kalian rajin beribadah. Melihat mereka yang soleh dahulunya, melihat mereka yang rajin beribadah. Sehingga dibuatlah patung-patung tersebut di tengah-tengah kota. Ketika generasi yang membuat patung itu wafat, generasi yang berikutnya mengatakan, tidaklah ayah-ayah kita, leluhur-leluhur kita membuat patung ini kecuali untuk kita ibadahi. Akhirnya diibadahi patung-patung tersebut. Sehingga maksudnya adalah bahwa kesyirikan itu dilakukan kesyirikan dilakukan di zaman Nabi Nuh itu. Sebabnya karena apa? Karena ada orang yang sudah wafat kemudian dibuat monumen. Sehingga harus hati-hati, apalagi tadi disebutkan supaya dagangannya laris dan lain sebagainya. Ya maka ini na'udzubillah min dzalik bisa masuk ke dalam ranah kesyirikan. Ya, kalau dia meyakini bahwa yang melariskannya adalah foto, maka ini sebuah kesyirikan yang besar. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita semua tahu bahaya dari dosa kesyirikan. Masya Allah. Ternyata tanpa sadar. Menghalus sekali mainnya ya? Halus, smooth. Awalnya disuruh, itu tadi kan dari tadinya awal disuruh buat ibadah, ujung-ujungnya malah mengibadahi. Betul. Masya Allah. Makanya dalam sebuah ayat juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi kalau sesuatu itu memang tidak ada dasarnya, tadi kita bicara dari mulai arwah gentayangan dan lain sebagainya. Kalau tidak ada dasarnya tinggalkan udah. Betul. Tinggalkan dan jangan pernah percaya. Masya Allah. Berawal nonton film serem, takut, lama-lama takut sama setan, akhirnya setan misi setan gitu. Lama-lama. Hanya diibadahi. Allah Ustaz. Masya Allah Ustaz, terima kasih banyak atas penjelasan dari Antum nih, Masya Allah. Clear ya. Clear insya Allah. Mudah-mudahan manfaat yang buat netizen. Betul.
Banyak sekali faedah tadi yang mencerahkan dari Ustadz, kita mesti terus belajar lagi. Betul. Kayaknya next kita belajar kitab Tauhid bareng Ustadz ya. Masya Allah, udah di-mention nih. Masya Allah. Itu kuncinya, biar zikirnya ada tenaganya. Betul. Betul kan? Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Baik Ustadz, jazakallah khair atas penyampaian Ustadz. Masya Allah, teman-teman sekalian, demikian podcast video kita pada kali ini Drabanian Talks. Masya Allah, dengan tema yang bikin merinding bukan karena jinnya ya, Bukan. tadi karena efeknya itu Efek. loh. Wah, Masya benar. Allah. Waduh, semoga Allah lindungi kita semua dan buat kamu semua juga tinggalin konten-konten seperti itu ya. Iya. Udah, podcast horor juga tinggalin. Jangan dia bilang kaku banget sih, masa gak bisa nonton horor. Jangan, nggak efeknya usah. nanti takutnya kesana. Betul. Akidah bro. Betul. Kalau mau denger horor tadi kisah bagaimana siksa kubur saat ya. Itu horornya asli. Ya, dan itu mudah-mudahan Betul. berefek kita ibadah, ya kan? Betul. Manfaat insya Allah. Baik, Masya Allah. Ustadz, terima kasih banyak Kak Reda, Masya Yes. Allah. Dan tentunya pula kita berterima kasih nih kepada yang telah mensupport kita pada kali ini. Kembali terima kasih banyak kepada wardrobe kita kali ini, Masya Allah. Masih dari Samase It's Different, Masya Allah. Pakaian yang nyaman kita pakai untuk ibadah, kemudian juga untuk sholat, kekajian, atau bahkan hangout, bahkan juga acara-acara santai. Ada koko, kemeja koko, ada kurta, banyak sekali modelnya, jubah juga ada. Dan rencana tuh kayaknya sama saya mulai dari beanie hat, kemudian juga peci, sampai ke rencana sepatu, celana, Masya Allah, lengkap, Masya Allah. Buat kamu semua silakan kepoin Instagramnya, bisa pesan online. Dan buat ada kamu semua yang berada di Bandung atau lagi ke Bandung, mampir aja ke Jalan Buah Batu, ke Samase Home Bandung, Masya Allah. Itu memang khusus model-model terbatas yang hanya dijual offline. Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih atas dukungannya. Dan tadi ada pakaian yang Ya. diberikan info dari Kang Alvin. Sekarang ada makanan yang nyaman. Iya Allah. Yaitu pempek nyaman. Nyaman. Udah makannya nyaman. Iya, kayak kamu. Ya gitu. Masya Allah. Ini zen banget Kang Reda. Bener-bener. Pempek nyaman dengan Tahu resep asli Wong Palembang. 30 menit kita tadi podcast. Ini udah semeriwing dari tadi. Ya, Sat, ya, Ini sok, wangi banget emang godaan ya. Masya Allah. Kecil banget. Luar biasa. Bikin nyaman, Masya Ini resep asli Kang Reda. Dari Wong Palembang dan iwak tenggiri bahannya. ngerep Ikan dia. tenggiri. Oh, Masya iya, Allah. Homemade dan tanpa pengawet. Masya Allah. Pempek nyaman lagi-lagi Ustaz, ini usaha yang terinspirasi di masa pandemi ini Ustaz. Masya Iya, Allah, Masya alhamdulillah jadi sebuah jalan usaha. Kemudian juga awalnya ada toko offline, cuma lagi sementara beralih semua ke online dengan packaging frozen food. Nah, ini ada pempek lenjer. Kemudian telur. Adaan. Iya, adaan. Adaan apa adaan? Ya, oke Hamzah ya, adaan. Kemudian juga ada lagi pempek Ini teawan. tekwan. Masya Allah. Bukan, pakai kolak-kolakan. Tekdung, ya tekwan, Masya Allah. Baik, ada tekwan, kemudian juga ini tekwan, pakai jamur, pakai sohun, disiram daun bawang, sama seledri, bawang goreng, dan kuah panas. Wuduh Zen. Bener-bener. Mendung-mendung makan bareng gitu Cakung nih, Masya cakung. Allah. Masya Allah, Don. Khas Palembang banget. Kemudian juga yang kita juga siapkan ada kemasan frozennya teman sekalian. Frozennya. Ya, teman-teman Penting tuh. kemasan frozen tinggal dibuka, tuang ke panci rebus sebentar, Ya. dan langsung jadi deh insya Allah. Jadi cak mano lagi ya. Kita langsung aja pesan teman-teman sekalian ke pempek nyaman nih, Masya Allah. Silakan dikepoin Instagramnya. Kemudian juga bisa follow di bawah ini. Kemudian insya Allah kita akan langsung nikmati pempek nyaman. Masya Allah. Ini ada request, Tat. Kita nak makan pempek dan tewan dulu dari pempek nyaman. Syekh. Makan enak dan sehat. Ini Boleh ada ya? lagi nih. Masuk. Ada lagi nih. Makan lagi? enak dan sehat. Nggak pakai ribet dan nggak jauh-jauh ke Palembang. Di sini aja. Pempek nyaman. Oke, bonus ya. Bonus, Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Pempek Nyaman. Jazakumullah khair. Masya Allah, sukses berkah buat usaha kamu semua. Masya Allah. Dan jangan lupa Kak Reda ya, bagi kamu yang mendapatkan manfaat dari podcast ini, silahkan sebarkan. Share, insya Allah mudah-mudahan dapat berkah dan juga faedah, dapat mudah-mudahan ada tinta merah di sana. Betul, dan jangan lupa follow, like, save, and share di Instagram kita. Bisa disimak juga Spotify buat kamu yang masih di jalan. Ada YouTube. Betul, ada YouTube juga dan juga terbuka Donasi. peluang kesempatan kamu buat mensupport kegiatan ini lewat donasi operasional. Silakan ikut bagian dari kebaikan insya Allah Ta'ala. Baik, dan Ustaz terima kasih banyak. Jazakumullah khair Kang Reda. Yes. Dan semoga Allah mudahkan kita jumpa di episode akan datang ya insya Allah ya. Baik, kita akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, kita makan. Aju Palembang. Insya Allah. Ustaz, apa dong? Bismillah. Silakan.